Bismillah. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan persiapan PTS Biologi yang sudah kalian kerjakan. Jadi bagi yang sudah menyelesaikan, bisa mengakses video pembahasan. Kita mulai dari nomor 1. Bagian sel berikut yang berperan dalam fotosintesis. Kalau fotosintesis, tentunya kita berbicara pada sel tumbuhan. Yang terlibat adalah plastida, di mana pada plastida terdapat kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Jadi fotosintesis nanti ada di reaksi terang dan gelap. Kalau terang di membran tilakoid, kalau gelap di stroma. Kita pindah ke nomor 2. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis. Retikulum endoplasma itu kan ada 2 ya. Ada yang kasar karena ada ribosom, dan ada yang halus. Kalau yang kasar karena ada ribosom untuk sintesis protein. Sedangkan yang halus untuk sintesis lemak. Jangan sampai terbalik untuk retikulum endoplasma. Lemak atau nama lainnya lipid. Nomor 3, berikut adalah organel sel. Ada lisosom, ribosom, vakuola, mitokondria, dan sentrosom. Organel yang berperan dalam mencerna benda asing dan berperan dalam pembelahan sel. Ada kata mencerna. Mencerna berarti yang ada enzim pencernaannya. Yang punya enzim pencernaan siapa? Lisosom. Kalau pembelahan sel, ini ada sentrosom. Di dalam sentrosom itu baru ada sentriol. Jadi sentrosom sama sentriol ini sebenarnya merujuk ke maksud yang sama ya. Jadi 1 dan 5. Kalau ribosom untuk sintesis protein. Vakuola ini sebagai penyimpan cadangan makanan, sisa metabolisme, pigmen. Kalau mitokondria itu untuk respirasi sel yang menghasilkan ATP atau energi. Perhatikan percobaan osmosis pada sel yang diletakkan dalam perlakuan larutan yang berbeda. Ada X, Y, dan Z. Berdasarkan gambar hasil percobaan tersebut, secara berurutan X, Y, Z adalah larutan yang bersifat. Jadi yang ditanya adalah larutannya. Untuk yang X, ini airnya masuk. Jadi mengembang ya, dia banyak air masuk. Kalau yang Y, air masuk dan air keluar imbang. Sedangkan kalau yang C, air keluar sehingga mengerut. Kalau udah lihat seperti ini, kita lihat dulu yang Y ya. Y ini kan dalam keadaan imbang. Air masuk dengan air keluar itu seimbang, maka dalam keadaan isotonik. Jadi kalau dari sini sudah terlihat jawaban yang tepat memang yang C, karena bagian Y itu adalah isotonik. Nah, osmosis itu apa? Osmosis perpindahan zat yang melalui membran. Contohnya pada sel ya, ada membrannya. Terus yang berpindah siapa? Yang berpindah adalah pelarut. Pelarut atau air. Karena air itu bertindak sebagai pelarut ya. Jadi yang sebagai pelarut yaitu air, dia akan berpindah dari hipertonik ke hipotonik.
Jadi yang pindah itu adalah air yang hiper ke hipo. Saat kondisi X ya, kita lihat. Air masuk. Kalau masuk berarti air yang hipertonik yang mana? Air yang di luar. Ya, ini airnya hipotonik, sedangkan selnya, air pada sel. Air pada selnya hipotonik. Jadi untuk konsep di X, karena air masuk berarti air yang di luar sel itu hipertonik, sedangkan air yang di dalam sel itu hipotonik. Ini airnya, berarti larutannya di sini larutannya justru kebalikannya. Kalau airnya hiper, larutannya hipotonik. Kok bisa larutannya hipotonik? Jadi kalau misalnya kita bayangkan dalam sebuah bejana, kalau larutannya hipotonik, airnya banyak, tapi zatnya hanya sedikit. Ya, jadi makanya airnya hipertonik. Airnya lebih banyak dibandingkan zat yang ada pada air tersebut. Makanya air ini bisa berpindah dari luar sel menuju ke dalam sel. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Mekanisme transport transmembran pada gambar tersebut adalah, nah kalau mekanisme transport transmembran itu termasuk transport aktif. Transport aktif berarti transport yang menggunakan ATP atau energi melawan gradien konsentrasi. Nah, transport aktif ada endositosis, eksositosis. Bedanya apa? Kalau endositosis itu memasukkan. Berarti kalau memasukkan kan dari luar ke dalam ya. Kalau eksositosis justru kebalikannya, mengeluarkan. Nah, pada gambar ini dari dalam sel terus ke aparatus Golgi terus dikeluarkan ya. Ini jatuhnya dia mengeluarkan nih. Kenapa? Karena pecah di luar di membran terus keluar zat-zatnya. Nah, jadi kalau mengeluarkan itu jelas eksositosis yang E. Difusi osmosis itu termasuk transport pasif. Endositosis memasukkan. Difusi dipermudah, ini difusi yang dibantu dengan ion. Atau juga bisa dengan bantuan protein. Sekarang kita lihat yang nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada wortel yang direndam dalam larutan gula 5% dan larutan gula 0,5%. Jika dibiarkan selama 1 hari, maka dapat diprediksi yang terjadi perubahan volume larutan dalam wortel karena adanya peristiwa. Di sini hanya ada pilihan difusi atau osmosis. Konsepnya, karena ini perpindahannya itu melewati membran ya, ada selnya. Nah, sel wortel, ada membran wortelnya, maka ini sudah jelas adalah osmosis. Nah, ada larutan gula 5% sama larutan gula 0,5%. Larutan gula 5% berarti airnya ada 95%. Sedangkan kalau larutan gula 0,5%, airnya jadi 99,5%. Mana yang hipertonik? Air yang 99 atau yang 95? Tentu air yang di luar ya. Ini yang hipertonik. Airnya hipertonik, sedangkan ini airnya hipotonik.
Jadi yang berpindah, larutan gula 0,5 masuk ke dalam wortel. Jadi yang tepat adalah yang A. Jadi yang berkurang itu yang 0,5 ya, bukan yang 5%. Jadi hati-hati terhadap soal osmosis seperti ini. Yang kita harus analisis adalah airnya, karena yang berpindah adalah pelarut. Di sini contohnya pelarutnya adalah air. Kalau difusi yang pindah adalah zatnya. Itu yang harus ditekanin. Nomor 7, berikut adalah gambar penampang batang dikotil. Jadi, kalau pada batang dikotil, yang ditunjuk oleh nomor 1 sama 2 ini sebenarnya adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut atau ada juga yang jaringan pengangkut, sama aja. Ada juga yang nyebutnya berkas vaskuler. Kalau pada batang dikotil yang berbentuk seperti ini bentuknya lingkaran tertutup ya. Karena di tengah silem dan floem itu ada kambium. Kalau bentuknya seperti ini, silem yang ada di bagian dalam, sedangkan floem yang ada di bagian luar. Jadi nomor 2 itu adalah silem, floem itu yang nomor 1. Ini tipenya adalah kolateral tertutup. Triknya adalah silem yang ada di dalam untuk apa? Mengangkut air dan zat hara. Sedangkan floem adanya di bagian luar untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nomor 1 dan 2 merupakan jaringan yang berfungsi untuk, sesuai dengan jenisnya, ini adalah berkas pengangkut, berarti untuk transportasi air dan zat makanan pada batang tumbuhan. Kita lihat dari yang A ya, kalau memperkokoh tumbuhan, ini adalah jaringan penyokong. Berarti jaringan penyokong itu ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim sama sklerenkim memperbanyak sel pada tumbuhan. Ini ada jaringan meristem. Dia aktif terus selalu membelah. Melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Ini adalah jaringan epidermis. Sebagai dinding, pembatas, pelindung. Sebagai jaringan penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar proses penyadapan nira di bawah ini. Nira mengalir dari bunga jantan yang dipangkas ujungnya. Jaringan tumbuhan yang mengalirkan zat yang ditampung dalam bambu pada proses tersebut adalah, jadi air nira ini disadap untuk dijadikan gula aren. Nah, jaringan tumbuhan yang terlibat di sini adalah, kita harus tahu nira itu adalah bahan baku untuk dijadikan gula aren. Berarti dia mengandung zat gula. Nah, zat gula itu adalah hasil dari fotosintesis. Jadi nira ini adalah cadangan makanan sebenarnya bagi tumbuhan tersebut. Nah, yang terlibat pada fotosintesis itu adalah floem. Karena air nira merupakan cairan hasil dari fotosintesis. Yang berperan untuk mengedarkan hasil fotosintesis adalah floem. Nomor 9, ini sudah masuk ke jaringan hewan ya. Ditemukan jaringan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya ada yang pipi, kubus, dan silinder. Terletak pada permukaan organ, berfungsi sebagai proteksi dan sekresi. Proteksi itu perlindungan, sekresi itu untuk mengeluarkan zat seperti mukus atau hormon.
Jaringan yang dimaksud adalah, nah ini sudah jelas kalau jaringan ini adalah epitel. Tahunya dari mana? Ada pada permukaan organ, berarti ada di luarnya. Epi itu kan tepi luar. Terus untuk proteksi sama sekresi itu jelas epitel. Bentuknya pipi, kubus, sama silindris. Jadi sudah jelas ini adalah epitel. Jaringan epitel yang melapisi bagian dalam dari saluran pencernaan makanan. Jadi pada saluran pencernaan ya ini. Yaitu epitel silindris selapis. Contohnya ada pada lambung, sel goblet itu menghasilkan HCl, ya, mensekresi HCl untuk membunuh patogen yang masuk lewat makanan. Jadi kalau saluran pencernaan makanan itu adalah epitel silindris selapis. Kalau bersilia itu adanya di saluran nafas. Kalau pipi selapis itu ada di alveolus. Berikutnya ada pipi berlapis banyak. Untuk pipi berlapis banyak ini terdapat pada kulit, mulut, ya, rongga mulut, terus juga ada pada vagina pada perempuan. Kalau kubus berlapis banyak itu ada di ovarium, di testis, kelenjar keringat. Jadi jawabannya adalah yang C, silindris selapis. Jadi kalau silindris selapis itu ada pada lambung, usus halus contohnya ya. Jadi ini semua adalah saluran pencernaan makanan. Nomor 11, perhatikan gambar jaringan berikut ini. Fungsi jaringan ditunjukkan pada gambar di atas. Ini ada jaringan ikat. Kalau dilihat dari strukturnya, gambarnya ini tidak rapat ya. Jadi untuk jaringan ikat kan tersusun atas matriks, serat kolagen, ada yang serat elastik, retikuler. Nah, ini kita lihat serat-seratnya di sini. Seratnya itu lebih longgar. Seratnya lebih longgar. Matriksnya banyak, tapi sel penyusunnya sedikit. Nah, di sini berarti kita sudah tahu ya, jaringan ikat apa? Jaringan ikat longgar. Fungsi jaringan ikat, sekresi proteksi penghasil mukus. Ini fungsi epitel. Membantu melekatkan organ pada dinding tubuh. Ya, ini jawabannya jaringan ikat ya. Menghantarkan impuls ke reseptor. Ini fungsi dari jaringan saraf. Menggerakkan berbagai bagian tubuh. Ini masih juga ke jaringan ikat, tapi lebih spesifiknya adalah jaringan tulang. Karena untuk menggerakkan. Menyimpan cadangan makanan, proteksi, dan melindungi hilangnya panas berlebih. Ini adalah jaringan lemak. Jadi jawabannya yang B. Sekarang kita pindah ke nomor 12. Kelenjar keringat dan minyak termasuk jaringan epitel. Kelenjar keringat sama kelenjar minyak ini termasuk epitel kubus berlapis banyak. Jadi kubus berlapis banyak ini terdapat pada kelenjar keringat yang ada pada kulit,
Berikutnya kita masuk ke nomor 13. Jaringan yang terdapat di batang tenggorokan atau trakea, berarti saluran pernafasan atas ya, adalah jaringan epitel. Kalau ada di saluran pernafasan itu adalah epitel silindris atau silinder. Ada juga yang menyebutnya epitel batang. Tapi di sini difokuskannya pada trakea ya. Kalau pada trakea sebenarnya adalah epitel berlapis semu yang dilengkapi dengan silia atau rambut-rambut halus. Jadi epitel silindrisnya ini jenisnya itu ya adalah yang berlapis semu. Maksudnya apa berlapis semu? Kelihatannya seperti dua lapis, padahal ternyata hanya satu lapis. Kok bisa satu lapis terlihat seperti dua lapis? Karena terjadi perbedaan ketinggian antara selnya. Jadi kelihatannya itu seperti berlapis-lapis, padahal kenyataannya hanya ada satu lapis. Nah, epitel berlapis semu bersilia ini yang membuat saluran pernafasan itu memiliki double proteksi. Jadi disaringnya tidak hanya pada rambut-rambut yang ada di hidung, tapi juga melalui epitel bersilia yang ada di tenggorokan. Makanya manusia ini mengalami mekanisme bersin di mana partikel yang asing yang masuk ke dalam tubuh akan dikeluarkan melalui bersin. Sekarang kita lihat nomor 14. Berdasarkan gambar di atas, jaringan yang berfungsi membunuh patogen yang masuk ke dalam tubuh ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat dulu ya di sini. Nomor 1 itu adalah jaringan otot. Nomor 2 itu jaringan ikat longgar. Tapi ini masih secara umum jaringan ikat ya. Terus yang ini jadi jaringan tulang keras. Sampingnya nomor 4 itu ada tulang rawan. Nah, 5 ini adalah sel darah. Ini sama yang ini itu adalah leukosit. Sedangkan yang bagian merah ini adalah eritrosit atau sel darah merah. Jadi yang berfungsi untuk membunuh patogen yang masuk ke dalam tubuh ditunjukkan oleh nomor 5 ya, karena membunuh patogen itu adalah fungsi dari leukosit. Leukosit ini adalah sumber pertahanan tubuh bagi tubuh kita karena leukosit bisa membunuh patogen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Molekul asing yang bisa menyebabkan penyakit dan merugikan tubuh akan dimakan oleh leukosit. Jadi dia seperti tentara pada tubuh kita ya. Jadi yang berfungsi membunuh patogen adalah yang nomor 5. Kalau jaringan otot lurik ini untuk bergerak, kalau jaringan ikat untuk menghubungkan antar jaringan satu dengan jaringan yang lain, mengisi ruang di dalam organ, memberi bentuk pada organ, merekatkan organ. Kalau tulang keras ya itu sebagai alat gerak juga bagi tubuh manusia. Tulang rawan itu ada di penghubung antar tulang, di persendian ya. Contohnya misalnya kalau tulang rawan itu ada di telinga, di hidung, di ruas-ruas tulang belakang, penghubung antar tulang rusuk. Kalau sel darah ya ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit itu untuk mengedarkan sari-sari makanan, mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit untuk membunuh patogen, dan trombosit untuk menghentikan pendarahan. Jadi dia mekanisme penutup luka. Terakhir kita ke nomor 15. Karakteristik yang dimiliki otot polos. Berbentuk silinder panjang. Yang bentuknya silinder panjang ini lurik dan jantung. Kalau gelondong, polos. Inti satu terletak di tengah, polos. Kalau intinya ada di pinggir atau di tepi, itu adalah otot lurik. Inti banyak di tepi ini lurik ya.
bekerja di luar kesadaran. Ini polos sama jantung. Menyusun organ pencernaan. Organ pencernaan kan bekerja tanpa sadar ya. Dia ini berarti otot polos juga. Jadi otot polos itu ada di nomor 2, 3, 5, dan 6. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa dipelajari kisi-kisi dan contoh-contoh latihan soal pada buku maupun pada materi yang diberikan guru. Sekian, terima kasih.